Selamat siang para mahasiswa PDE, Product Design Engineering kelas LA 72. Oke. Lanjutkan yang jadi kita cari turunan fase FY untuk nilai 2, X-nya 2, Y-nya 1, 2 di titik 2,1. Ya. Jadi kalau turun terhadap Y, kita lingkari Y-nya saja ya. Selain dari Y adalah konstan. S pangkat 3 konstan saja nih. S kuadrat kali Y pangkat 3, S kuadratnya konstanta pengali, 2 konstanta pengali ya. Jadi kalau kita turunkan S pangkat 3 turunkan 0 ya. S pangkat 3 turunkan 0. S kuadrat konstanta pengali ikut sebagai pengali, tapi Y pangkat 3 turunannya 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. Jadi 3 Y kuadrat dikurang min 2 konstanta pengali, Y pangkat 3, Y pangkat 2 turunkan 2Y. Enak. Sehingga FY adalah, atau ini boleh tulis FY dari titik X, Y ya. Sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat min 4Y. Kan? Sehingga FY dari titik 2,1 sama dengan berapa? Kita ganti X-nya 2, Y-nya 1 kan? Kita ganti jadi 3 kali X-nya 2. Ya. Jadi ini sama dengan 3 kali X kuadrat, X-nya 2, 2 kuadrat, Y-nya 1 pangkat 2 min 4 kali Y-nya 1. Jadi hasilnya ini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12, kurang 4 kali 1 4, hasilnya 8. Jelas hasilnya? Halo? Ini adalah Fx 2,116, Fy dari 2,1 adalah 8. Jelas sampai sini? Kita kembali ke, oh ingatkan ya, ini sudah di-share ya. Ya. Kan. Ini ya. Jadi bentar ya, ini saya salah ini. Ya, hilang. Ya, tadi kan waktu digeser tapi
Kita lanjutkan yang tadi. Nah, ini sudah tadi ya. Yang ini sudah kita. Berikutnya ini. Lagi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. If fungsi X, Y sama dengan sin dari X per 1 plus Y kalkulasi ya kalkulasi masih hitunglah kalkulate do F per do X and do F per do Y. Sama soal itu juga cuma oke. Jadi suruh hitung ini. Jadi kalau fungsi X, Y ya. Fungsi X, Y adalah sin dari X per 1 ditambah Y, maka berapa do F per do X? Ini yang sama Fx, sama enggak? Halo? Ini sama dengan Fx? Sama ya? Sama dengan apa? Sin U, tunanya apa sin U? Halo? Sin U tunanya apa? Seper U. Sin U adalah cos U kali U aksen. Cos U kali U aksen. Tapi diturunkan terhadap X ya. X per 1 ditambah aksen. Yang kita turunkan terhadap X. Hati-hati. Terhadap X. Ya. Jelas maksudnya? Diturunkan terhadap X. Ini bahaya juga nih. Nah, ini sama dengan kosinus dari X per 1 ditambah Y. Nah, sepersatu tambah Y ini kan sepersatu tambah Y adalah konstanta pengali. X tunanya berapa? 1 enggak? Halo? Benar enggak? X turunannya 1, ya kan? 1 tambah Y, sepersatu tambah Y-nya adalah konstan. Tetap konstan ya. Ya, sehingga ini hasilnya adalah seper 1 tambah Y kali kosinus dari X per 1 tambah Y. Nah, jadi. Ingat, kalau dia do F per do X, Fx, ada X. X ini diturunkan ya. Cos sin U turunnya cos U kali U aksen ya. Ya, cos U kali U aksen. Nah, U aksennya diturunkan pada X. Berarti sepersatu tambah Y adalah konstanta pengalian. Ya, aksen 1. Udah. Jelas sampai sini? Ya, silakan. Itu kita lanjutkan sebentar lagi. Do F per do Y. Berapa? Ya, sudah. Do F per do Y. Nah, kita lanjutkan. Jadi, luas terus nih. Jadi, Pak.
fungsi X, Y adalah sin dari X per 1 tambah Y ya. Nah, ya, tadi sini adalah do F per do Y atau FY. Atau FY. Namanya apa? Sama rumusnya cos U kali U aksen juga. Ya kan? Jadi ini cos U kali U aksen. Nah, jadi ini sama dengan cos U-nya tetap X per 1 tambah Y. Tetapi hati-hati ini diturunkan terhadap Y ya. Gimana tuh? Kalau turunkan terhadap Y yang saya lingkari hijau, warna hijau itu. Ini bisa U per V bisa, tapi jadi kepanjangan jalannya ya kan? Bagusnya gimana? Bagusnya 1 tambah Y-nya naik ke atasnya enggak? Sehingga ini terjadi apa? Ini belum diturunkan ya. Belum diturunkan. Jadi dikali dengan X-nya tetap 1 tambah Y naik ke atas jadi 1 tambah Y pangkat min 1 enggak? Aksen. So, ini aksennya ini kan. Yang kita aksen kan Y-nya. X-nya tidak. X-nya konstan. Halo? Paham maksudnya? Yang kita aksen adalah Y-nya kan. Kan di sini do F per do Y. Atau FY. Ya. Sehingga ini adalah kosinus dari X per 1 tambah Y dikali X-nya tetap konstanta pengali 1 tambah Y pangkat min 1 diturunkan apa? U pangkat N. Sehingga enggak U pangkat N turunannya apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen enggak? Halo? Kalau ada Y dengan kalau ada Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen enggak? Halo? Ya kan? Berarti ini N-nya berapa? N-nya min 1, U-nya 1 tambah Y, pangkat N kurang 1 kali U aksen. U aksen. Ini mesti turunkan lagi. U aksen. Sehingga ini hasilnya kosinus dari X per 1 tambah Y kali ini menjadi min X per ini 1 tambah Y pangkat berapa nih? Halo? Ini 1 tambah Y pangkat berapa nih? Min 2 kan? Turun ke bawah jadi plus nggak? 1 tambah Y kurung kuadrat kali 1 turunkan 0, Y turunnya 1 enggak? Sehingga hasilnya adalah, nah ini boleh, min X per 1 ditambah Y kurung pangkat 2 kali kosinus X per 1 ditambah Y. Inilah jawabannya. Jelas sampai situ? Halo? Ya? Oke. Dari. Nah, kalau sudah, sebentar lagi kita lanjutkan dengan higher derivative. Jadi turunan tingkat tinggi ya. Turunan ya higher derivative. Oke. Empat. Lagi simpan. Dah. Kita lanjutkan. Masuk dengan higher
derivatif. Derivatif. Jadi kalau Z adalah fungsi dua variabel, ya, maka kalau turunan pertama dari apa? Kita udah tahu ya, turunan pertamanya Z diturunan X, do Z per do X. Tapi kalau turunan seperti ini, Fx diturunkan lagi terhadap X. Artinya apa? Fx, betul nggak? Fx ini artinya apa nih? Fx artinya Fx itu adalah do F per do X diturunkan lagi yang sejenis terhadap X. Terhadap X ini yang bawah ya, yang saya lingkari. Hasilnya menjadi do kali do kuadrat F per do X kali do X. Do X pangkat 2 nak. Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Ya. Jelas ya? Halo? Ada juga yang nulisnya ini kena Z depannya, ini boleh ditulis apa? Do kuadrat Z per do X kuadrat. Boleh nggak? Jadi penulisannya turunan kedua itu bisa do kuadrat F per do X kuadrat atau do kuadrat Z per do X kuadrat. Paham? Halo? Begitu juga yang Fx diturunkan terhadap campurannya, pasangannya, Y. Hasilnya apa? Halo? Fx diturunkan Y berarti menjadi Fxy enggak? Artinya apa? Yang pertamanya Fx itu adalah do F per do X diturunkan lagi terhadap Y. Nah, terhadap Y lingkari. Ini sama dengan apa? Do kali do kuadrat F per do Y do X. Ya, do Y do X. Do Y do X. Atau F-nya boleh diganti Z. Jadi do kuadrat Z per do Y do X. Paham? Halo? Ngerti enggak nih? Ngerti enggak non? Enggak, ngerti. Ngerti. Yang belakang? Paham enggak? Oke. Kemudian kebalikannya juga sama ya. FY diturunkan terhadap X. Ini boleh tulis FYX. Sebetulnya XY sama YX itu sama hasilnya. Yang biasanya disebut campuran ya. Berarti ini FY itu adalah do F per do Y diturunkan lagi terhadap campurannya X. Ya, lingkari X-nya. Sehingga hasilnya apa? Do kali do kuadrat F per do X do Y. Karena do Y kali do X sama nggak do X kali do Y? Sama kan? Dengan ini F-nya boleh ganti Z dari do kuadrat Z per do X do Y. Satu lagi, FY diturunkan lagi terhadap Y. Berarti FYY, enak. FYY adalah do F per do Y diturunkan yang sejenis Y ya. Berarti do per do Y terhadap Y. Sehingga hasilnya apa? Do kali do kuadrat F per do Y kuadrat. Do Y kali do Y pangkat 2. Sama dengan, boleh gak do kuadrat Z per do Y kuadrat. Jelas sampai situ? Nah, yang suruh find the second partial derivative. Ini turun kedua yang minta. Semua model turun kedua ini diminta semua ya. Okay. Any question? Ada pertanyaan? Sudah ada, saya masuk contoh soal. Okay. Yaitu yang minta find the second
The second partial derivative. Partial derivative. Derivative of diketahui fungsi X, Y-nya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 X kuadrat Y pangkat 3 tambah kurang 2Y kuadrat. Semua turunan kedua minta. Halo. Berarti kita harus cari turunan pertama dulu. Harus cari turunan pertama dulu. Ya. Nah, kita mulai. Fungsi X, Y. Kalau ini F, ya udah. Boleh F ya. Kalau Z, sebaiknya Z langsung ya. Sama aja seperti ini. X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat. Dan di sini kita mencari Fx atau do F per do X. Diturunkan terhadap X saja. Lingkari X-nya saja. Yang bukan X, jangan dilingkari ya. Dianggap konstan. Sehingga terjadi apa? X pangkat 3 turunkan apa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1 enggak? Ya. Ditambah X kuadrat turunkan berapa? 2X. Kali Y pangkat 3 tetap. Konstanta pengali. Ingat konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Min. Nah ini konstan. Turunannya apa? 0. Kan bukan X. Ya, 0. Sehingga ini hasilnya apa? Ini hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 2XY pangkat 3. Nah, dari sini saudara bisa cari apa? Fx X ini. Ya enggak? Fx X. Ya enggak? Apa artinya itu? Fx X. Artinya apa? Do F per do X diturunkan lagi terhadap X. Ya enggak? Nah, kita lingkari X-nya. Yang X-nya kita lingkari X-nya saja. Jadi apa? 3 kali X kuadrat turunnya apa? X kuadrat turunnya 2X tambah 2Y pangkat 3. X turunannya apa? 1 ya. X turunannya 1. Sehingga hasilnya apa? Ini hasilnya 6X ditambah 2Y pangkat 3. Baru 1 ya. Ini kan minta semua turunan keduanya. Nah, dapat ini, oh ya campuran. Kalau Fx tahu, kita salin ya. Kalau Fx tahu, maka bisa campurannya. Kita salin yang campurannya. Fx dulu cari. Fx adalah 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Saya salin ya. Fx adalah 3x kuadrat tambah 2xy pangkat 3. Nah sekarang fxy. Berarti saya turunkan tanda y ya. Fxy. Paham maksudnya? Ini sama dengan artinya do F per do X diturunkan lagi terhadap apa? Terhadap Y. Berarti Y-nya saya lingkari. Y-nya kita lingkari. Ada Y-nya. Y-nya kita lingkari. 3X kuadrat konstan. Turunannya apa? 0. 2X konstanta pengali. Y pangkat 3 turunkan. 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. 3Y kuadrat. Hasilnya apa? 3 kali 2, 6. XY kuadrat. Baru 2. Tadi berapa? Kalau kita lihat yang di sini turunannya ada berapa? Yang 2 semua nih. 1, 2, 3, 4. Ya nggak? Halo? 4 ya? Oke, ini baru 2. Nah, sekarang Fx sudah, Fxy sudah, yang belum Fy. Setelah Fy, Fyi. Setelah Fyi, Fyx. Ya nggak?
Kita salin soalnya lagi. Jadi fungsi dua variabelnya adalah tadi apa? X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat ya. Nah, kita cari F, Y. Diturunkan terhadap Y saja. Ya, Y saja. Diturunkan terhadap Y saja. Berapa? X pangkat 3 konstan, 0. X kuadrat konstanta pengali ikut sebagai pengali. Kemudian Y pangkat 3 turunkan. N, Y pangkat N kali Y pangkat N min 1. 3 kali Y pangkat 3 kurang 1, 2 ya. Kurang 2 kali Y kuadrat turunkan. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. Ya nak? Jadi 2Y. Jadi hasilnya apa? FY sini. Halo. 3X kuadrat Y kuadrat dikurang 4Y. Nah, kita mencari turunan keduanya. FYY. Apa arti FYY? FYY adalah, oh ya ini tadi. Ini tadi apa nih? Ini artinya sama do F per do Y. Do F per do Y. Do FYY apa artinya? Do F per do Y. Ya, do F per do Y. Diturunkan lagi terhadap yang sama. Ya nak? Terhadap yang sama. Jadi hasilnya lingkarilah yang ada Y-nya. Ya, lingkari yang ada Y-nya. Jadi apa? 3X kuadrat konstanta pengali, Y kuadrat turunkan apa? 2Y min 4 kali Y turunannya 1. Enak? Halo? Hasilnya apa nih? 3 kali 2, 6X kuadrat Y min 4. Sekarang kita salin lagi FY-nya. Kita salin 3X kuadrat Y kuadrat min 4Y. Yang kita mau cari adalah FYX. Artinya apa tuh? Yang sudah ada do F per do Y diturunkan terhadap campuran. Terhadap X. Betul enggak? Campuran Y kan X. Terhadap X. Lingkari yang X-nya saja. Yang X-nya mana? X kuadrat saja. Jadi hasilnya apa? 3Y kuadrat konstanta pengali. X kuadrat turunkan apa? 2X. 4Y konstan. Turunkan apa? 0. Ya kan? Konstan 0. Konstan saja 0. Konstanta pengali ikut sebagai pengali. Sehingga hasilnya berapa? 6XY kuadrat. Coba Anda lihat. Ini FYX. Ada enggak FXY tadi? Berapa? Hasilnya berapa? Ini 6XY kuadrat. Ini hasilnya apa? 6XY kuadrat kan ya? Ini kita timpa tadi ya. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Sudah 4. Ada 4 kan? Halo. Sudah semua ya? FXX, XY, FYY, FYX. Nah, SFY sama FYX itu sama. Hasilnya sama. Ya. Nah, ini yang nanti agak ekstrimnya. Diskriminan adalah apa? FXX kali FYY dikurang dengan campuran FXY kurung pangkat 2. Mengapa pangkat 2? Sebetulnya FXY apa? FXY dikali FYX. Itu sama kan? Karena sama, diambilnya FXY kali FXY. Jadi pangkat 2. Ya. Oke. Itu yang Clairaut theorem. Ada namanya Clairaut theorem. Suppose F is defined on this order. Ya. Ini Clairaut theorem. Suppose F is defined
on a disk D that constant the point A, B itu ya, titiknya. If the function fxy and fyx are both continuous on D, then fungsi xy A, B dengan fungsi fxy A, B dengan fyx A, B itu sama. Tadi kita sudah sebutin sama ya. Ya ini tidak usah ya, ini dia katakan teorema. Sebenarnya ada teorema Clairaut lain lagi itu di persamaan diferensial. Sudah kan dulu ya? Enak. Ada kan? Mungkin itu nama bukan Clairaut teorem, bukan teorema Clairaut, tapi PD Clairaut. PD kan, persamaan diferensial beda. Ya, ini sama, memang sebutnya sama tadi kan? Fyx sama Fyx sama enggak? Ya, itu yang disebut Clairaut theorem. Oke. Nah, ini ada contoh. Yang suruh hitung. Ya. Jadi catat dulu ya. Yang minta kalkulat yang sesuai dengan itu soalnya. Wah, ini suruh hitung apa? Fxx YZ. Fxx YZ. Jika diketahui fungsi x, y, z adalah sin dalam kurung 3x tambah yz. Oke ya. Nah, sama soalnya saya salin. Udah. Nah, sekarang kita hitung. Ya mulai ikuti yang pertama ini apa? Anda lihat sini. X, satu X, Y, Z. Enak. Mulai. Kita mulai ya. Jadi Fx berapa? Fx sama dengan apa? Fx sama dengan sin U. Tunanya sin U apa? Cos U kali U aksen. Tapi tak ada X ya. Sin tunanya cos U. Salin ya. Kali U aksen. 3X tambah YZ aksen. Tetapi terhadap apa? Kan Fx. Terhadap X saja. Betul nggak? Halo? Tiganya. Terhadap X saja. Betul nggak? X saja turunkan. Selebihnya konstan. Jadi berarti ini hasilnya kosinus 3X tambah YZ dikali dengan ini 3 kali 1. Ya nggak? 3 kali 1 tambah 0. Ya nggak? Halo? Kan X itu turunnya 1. YZ konstan 0. Ya nggak? YZ konstan 0. 3 konstanta pengali. 3 kali 1 tambah 0. 3 kan? 3-nya tak di depan. 3 kali kosinus 3X tambah YZ. Sampai sini jelas? Oke. Ini ya. Ini adalah Fx. Nah sekarang Fxx. Fxx diturunkan lagi terhadap X. X lagi. Halo. Diturunkan lagi terhadap X lagi. Jadi apa? 3 kali. Hati-hati. Turunan sin tadi cos. Sekarang turunan cos. Min sin. Nah, hati-hati. Min sin. Min sin 3X tambah YZ. Itu enggak? Dikali U aksen. 3X tambah YZ aksen. Tapi diturunkan terhadap apa nih? Yang terakhir nih X kan? Terhadap X. Nah, dikali. X ini turunkan. Hasilnya apa?
Ini menjadi min 3 kali min 3 sin 3x ditambah YZ. Ini turunkan nih 3 kali 1 ditambah ini konstan 0, betul enggak? Halo? 3 kali 1 tambah 0. Nah, dapat 3 kali 3 9. Jadi hasilnya min 9 sin 3x ditambah YZ. Halo, ini adalah f(x). Terus ini jelas? Nah, kita lihat lagi setelah x, y kan? Halo, yang minta ke sini pertanyaan. Ini apa? f(x, y, z). f(x) sudah, sekarang y. Nah, kita salin lagi nih. Salin dulu. f(x)-nya apa? f(x)-nya adalah apa tadi? f(x)-nya adalah bisa kacau ini. f(x)-nya adalah min 9 ya. Min 9 ini salin soal sin dari 3x ditambah YZ. Ya. Nah, sekarang f x y. Nah, y ini. Y. Jadi berarti min 9 turunan sin apa? Turunan sin apa? Cos ya kan? Cos U kali U aksen. Jadi cos U kali U aksen. Cos U kali U aksen. 3x ditambah YZ. Hati-hati, ini diturunkan terhadap apa? Aksen. Kita turunkan terhadap Y ya. Lingkari Y-nya. Enak? Lingkari Y-nya. Sehingga ini menjadi min 9 kosinus 3x tambah YZ dikali. Nah ini konstan. Bukan Y kan? Kan terhadap Y. 3x konstan, turunan 0 ditambah Y turunannya 1 kali Z konstanta pengali. Enak? Halo? Z konstanta pengali. 3x konstan 0. Y turunan 1, Z konstanta pengali. Sehingga hasilnya nih 1 Z nah nih. 1 Z dikalikan jadi min 9 Z kali kosinus 3x ditambah YZ. Ini adalah turunan X, Y. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi nyatanya sampai berikutnya Z. Berarti ini fungsi. Ya, berikutnya adalah fungsi X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Halo. Turunannya adalah X pertama, X kedua, Y, X 2 kali, Y, Z. Ah, sekarang terhadap Z. Terhadap Z ya. Berarti ini adalah terhadap Z. Hati-hati. Berarti Z aja yang diturunkan, betul nggak? Halo. Kan Z-nya diturunkan. Sehingga Z turunannya berapa? 1 kan? Berarti ini dikali dengan min 9 kosinus 3x ditambah YZ. Oh, sorry. Z-nya ada 2 fungsi, jadi perkalian UV. Maaf. UV kan? Karena UV ini berlaku rumus UV. Di sini ada Z, di sini ada Z juga kan? Dan Z-nya ada 2 nih. Ya. Z-nya ada 2. Berarti sini ada Z, sini ada Z juga. Ya. Berarti UV. Rumus UV apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya nak? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Jadi UV ini U-nya, ini anggap U-nya, ini V-nya. Ya. Berarti min 9Z kali kosinus 3x tambah YZ. Ditambah min 9Z dikali kosinus
dari 3X tambah YZ. Ya. Ujung-ujung aksen. Ya. Ujung-ujung aksen. Ini ujungnya aksen, ini ujungnya aksen. Nah, ujung-ujung aksen. Berapa nih? Ini artinya min 9 kali 1, betul enggak? Min 9 kali 1, Z turunannya 1 kan? Kali kosinus 3X ditambah YZ. Nah, ini plus kali min 9Z. Nah, cos turunannya apa? Min sin. Cos turunannya min sin. Nah, min sin 3X tambah YZ dikali dengan apa? 3X tambah YZ. Aksen. Yang kita turunkan terhadap Z. Ingat. Terhadap Z. Terhadap Z. Hasilnya apa? Halo. Hasilnya ini menjadi min 9 kali 1 min 9 kosinus dari 3X ditambah YZ. Ini min kali min plus 9. Plus 9 Z sin 3X tambah YZ dikali. Nah, berapa nih? 3X konstan ya. Halo, 3X konstan 0 tambah Y konstan pengali, Z turunannya 1 enggak? Ya kan? Menjadi tinggal Y. Nah, Y ini dikali di 9 nanti. Sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah turunan dari X, Y, Z sama dengan min 9 kosinus dari 3X ditambah YZ. Kemudian yang terakhir ini tadi 0 tambah Y kali 1. Y ya. Y kali 9. 9Y ya. Berarti tambah 9Y tambah 9YZ ya. Sorry ada Z nih. 9Z kali Y. 9YZ sin dari 3X ditambah YZ. Ya, hasilnya min 9 cos 3X tambah YZ ditambah 9YZ sin 3X tambah YZ. Betul. Sesuai yang di jawabannya. Halo. Inilah jawabannya. Cocok? Oke. Nah, ini baru masuk dengan partial differential equation. Kalau dulu Anda belajar ODE, ordinary differential equation. Ini adalah partial differential equation. Tapi dia masuk langsung yang berat ya. Dia masuk ke bentuk-bentuk yang khusus. Persamaan gelombang, ini persamaan gelombang, ini persamaan Laplace, ya. Laplace equation, ada persamaan apa lagi? Kita lihat ya, satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ini yang namanya PDE. PDE. Bukan apa? Produk desain engineering, tapi ini partial differential equation. Ya, bukan produk desain engineering, bukan ya. Oke. Kita teruskan. Kita masuk PDE. PDE. Ya, singkatannya sama, produk desain engineering juga itu kan. Tapi ini adalah partial differential equation. Oke. Nah, bentuknya adalah
Do kuadrat U ini sebagian ya, kalau benar-benar belajar ini satu mata kuliah. Di teknik sipil ada namanya matematik teknik 2. Jadi Mathematics Engineering 2 ya. Waktu itu saya ngajar yang teknik sipil khusus ceritanya satu macam itu tapi macam-macam dalamnya banyak ya. Ini adalah partial differential equation. Jadi do kuadrat U do kuadrat U ya. U itu adalah fungsi apanya? Per do X kuadrat ditambah do kuadrat U ya, per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah ini yang dinamakan apa? Ini yang disebut Laplace equation. Laplace equation ya. Laplace equation. Oke. Bentuknya adalah do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Sebenarnya belajar dasar ini gini, kalau ODI itu diketahui DY per DX, misalnya apa macam-macam gitu kan. Yang kita cari adalah Y-nya berapa, ya kan? Kalau ini turunan parsial tadi, turunan parsial itu ada dari apa? Do kuadrat U per do X do Y. Ada kan? Nah, itu diketahui, ya tanya U-nya berapa atau Z-nya berapa sama dia, ya. Ini disebut Laplace equation, yaitu Laplace yang kita belajar transformasi Laplace yang hidup tahun 1749 sampai 1827. Solution of this equation are called solusi dari persamaan ini disebut harmonic function. Harmonic function. They play a role in problem of head conduction. Head conduction, konduksi panas. Besi kalau dibakar di ujungnya panas, merambat. Itu artinya masalah panas pada benda yang ada konduksi gitu. Paham sih? Dibakar panas gitu. Nah, itu pada fluid flow artinya pada aliran cair, air misalnya. Kemudian elektronik potensial, ya, elektronik potensial. Oke. Kita teruskan berikutnya. Nah, ini kasih tahu nih. Ya kan? Show, perlihatkan ya. So that the function U X, Y sama dengan E pangkat X kali sin Y. Ya. Bilang ini is a solution. Ya. Is a solution of Laplace equation. Oke.
Ya, kita masukkan ini. Jadi kalau U itu fungsinya dua variabel. Ini dipakai U semua tuh ya. Kalau dalam apa? Gelombang juga U. U sama dengan E pangkat X kali sin Y. Kita cari turunan pasial dulu. Apa? Do U per do X. Apa tuh? Diturunkan terhadap X saja. Betul enggak? Hasilnya apa? Halo? Kalau diturunkan, tetap E pangkat X enggak? Sin Y adalah konstanta pengali. Betul enggak? Y hasilnya tetap E pangkat X sin Y. Kemudian, nah, kita salin lagi soalnya. U, S, Y. U, S, Y adalah E pangkat X kali sin Y. Sini, do U per do Y. Diturunkan terhadap fungsi Y saja. Ya, terhadap fungsi Y saja. Berarti S pangkat X tetap konstan. Sin Y turunkan cos Y. Betul nggak? Sin Y turunannya cos Y enggak? Oke. Nah, kita lihat benar nggak? Kalau do U per do E pangkat 2 ditambah do U per do E pangkat 0 nggak hasilnya? Kalau 0 itu tandanya dia adalah apa tadi? Laplace equation. Ya. Kita cari di sini. Jadi ini mencatat dulu ya. Jadi, oke. Ini kacau lagi. Tuh. Sudah? Jadi do U per do X kuadrat. Oh, turunan keduanya ya, sorry. Tadi di pesanan tadi turunan kedua bukan pangkat 2 ya. Jadi do U per do X harusnya kita cari yang kita dapat tadi hasilnya adalah tetap ya E pangkat X kali sin Y kali sin Y. Maka do U per do X diturunkan lagi ya terhadap yang sama terhadap X. Maka ini adalah diturunkan terhadap X saja, betul enggak? Terhadap X saja. Hasilnya apa? Tetap E pangkat X kali sin Y. Sehingga ini jadi do kali do kuadrat U per do X kali do X ke pangkat 2 sama dengan E pangkat X kali sin Y. Tidak berubah ya. Kemudian yang satu lagi apa? Do U per do Y. Hasilnya apa tadi? Do U per do Y E pangkat X kali cos Y. E pangkat X kali cos Y. Maka do U per do Y diturunkan lagi ya. Diturunkan lagi terhadap yang sama terhadap Y. Maka hasilnya adalah diturunkan terhadap Y. Cos Y. Terhadap Y. Hasilnya apa ya? Pangkat konstanta pengali cos Y turunnya min sin Y. Sehingga do kali do U, do kuadrat U per do Y kali do Y kuadrat. Ini sudah PD parsial ini bentuknya ya. Ini menjadi min E pangkat X kali sin Y. Coba Anda lihat nih. Halo. Kalau lihat atas dan bawah, kalau kita jumlahkan sini apa? Do kuadrat U per do X kuadrat, ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat, ini tambah 1 plus 1 min, 0 enggak? Ya. Ternyata hasilnya adalah 0 kan? Ini hasilnya adalah do kuadrat U per do X kuadrat, ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat adalah 0. Ya. Maka ini adalah Laplace
Laplace equation. Paham Mas ya? Ini adalah persamaan Laplace. Karena jumlahnya 0. 2 kuadrat U per 2X kuadrat ditambah 2 kuadrat U per 2 kuadrat adalah 0. Kalau tidak 0, bukan persamaan Laplace. Bukan Laplace equation. Ya enggak? Jelas? Ya, karena sama jumlahnya 0, maka dia disebut Laplace equation. Nah, ada lagi namanya the wave equation. Persamaan gelombang. Ya, persamaan gelombang. Oh, yang belakang, yang mana tuh? Sibuk dengan, ada yang sibuk dengan gadget ini. Saya nggak tahu deh nanti deh. Sini. Berikutnya adalah the wave. Wave adalah gelombang. Equation persamaan. Dia persamaan gelombang. Equation. The wave equation. The wave equation persamaan gelombang. Bentuknya apa? Do kuadrat U per do T kuadrat. Ini tadi do T kuadrat. Sama dengan alfa ya. Wave. Describe the motion of wave form. Wave form. Which could be an ocean wave, a sound wave, a light wave, or a wave traveling along a vibrating string. Jadi dia ini kayak alfa atau apa ini? Tulisannya A kayaknya. A kuadrat itu konstanta nih, ada C kan kadang. A kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini disebut the wave equation, persamaan gelombang. Lalu tadi persamaan Laplace, ini adalah persamaan gelombang. Kalau benar-benar belajar tentang PDE ini partial differential equation itu sangat rumit ya, panjang. Oke. Contohnya, nah, ini kita lihat. Betulkah seperti itu? Kita lihat. Di contohnya, dia sudah. Di sini minta verify, ya maksudnya verifikasi sama ya. Verify data function Ux, T, ini bukan X, Y, itu umum ya. T itu time waktunya ya. X, T adalah stint X min AT. Certified-nya. Satisfies the wave equation ya. The wave equation. Berarti ini yang boleh nggak dibuktikan lah, benar nggak ini persamaan gelombang saya. Oke. The wave equation. Ya kita cari turun keduanya. Ayo. Do U. Nah, kita cari.
Jadi persambung gelombangnya apa tadi? Do do kuadrat U per do T kuadrat A kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat. Gitu. Ya. Jadi dari sini kita cari dulu do U per do apa? Do T. Ya, do T. Berapa? Do U per do T adalah diturunkan terhadap T ya. Jadi berarti sini sin U. Sin U turunnya apa? Cos U kali U aksen enggak? Kalau sin U turunannya adalah cos U kali U aksen. Aksennya terhadap apa? Karena pada T terhadap T. Betul enggak? Itu warna hijau kok. Terhadap T. Ya. Sehingga berapa hasilnya nih? Kosinus dari X kurang AT kali X konstan 0. A konstanta pengali, T turunannya 1 enggak? T turunannya 1. Jadi min A. Jadi hasilnya di sini adalah min A, 0 kali min A kali kosinus. Ini min ya. Min A kali kosinus X min AT. Oke. Ini adalah do U per do T. Ya, tanyanya sampai turun kedua kan? Nah, turun keduanya berapa nih? Do U per do T diturunkan lagi terhadap waktu T, time. Turunkan lagi, jadi min A kali turunan cos. Halo. Turunan cos adalah min sin. Min sin U kali U aksen terhadap waktu ya, terhadap time. Jadi hasilnya ini menjadi do kali do kuadrat U per do T pangkat 2. Hasilnya min kali min plus A kali sin X min AT kali X konstan 0, A konstanta pengali, T tunainya 1. Betul nggak? Hasilnya apa? Do U per do T kuadrat adalah ini min A. Min A kali A min A kuadrat ya. Min A kuadrat. Berarti bisa. Bentar. Sehingga do U kuadrat T, do kuadrat U per do T kuadrat adalah apa nih? Min A kali A, jadi min A kuadrat. Ya, min A kuadrat dari sin X min AT. Halo, sampai sini jelas? Ini baru do ini ya. Nah, sekarang kita salin lagi dari U X, T diketahui dari apa? Sin X min AT. Nah, yang kita cari ini adalah do U per do X. Ya, nanti turun keduanya. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Tapi U aksennya tak ada apa? Halo? Tak ada X ya. Karena ini do U per do X tak ada X, maka ini turunkan terhadap X. Jadi ini hasilnya kosinus X min AT kali X tunai 1, AT konstan 0. Jadi hasilnya sini adalah kosinus X min AT. Tetap ya.
Ini do U per do X. Halo? Nah, kemudian do korat U per do T korat, kita turunkan lagi. Ya. Do U per do X, diturunkan lagi yang sejenis. Tak ada X lagi. Tak ada X ya. Sama dengan, nah, jadi hasilnya tetap ya. Cos X min AT. Berarti sini punya cos ya. Kalau cos turunnya apa? Cos U turunnya min sin U, ya enggak? Jadi cos ya. Halo? Min sin U kali U aksen. Min AT aksen. Tapi terhadap X ya. Kita turunkan terhadap X. Ya, ini kali. Sehingga ini kita kalikan do kali do korat U per do X pangkat 2 adalah, nah, ini turunannya 1, ini turunannya 0. Ya enggak? Jadi hasilnya apa? Tetap min sin X min AT. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Lalu kita kombinasikan yang tadi. Hasilnya apa tadi? Yang hasil yang sebelumnya apa tadi? Bahwa do kuadrat U per do T kuadrat hasilnya apa tadi? Min A kuadrat. Enak. Min A kuadrat kali sin X min AT enak. Halo? Benar itu? Yang tadi min A kuadrat ya. Nah sekarang ini boleh nggak kita buat sama dengan A kuadrat kali min sin X min AT. Halo? Terus ini A kuadrat kali, nah min sin ini. Nih, ini sama kan? Sama enggak? Min sin dalam kurung sudutnya X min AT. Boleh nggak saya ganti do per do kuadrat? Ini saya ganti dengan do kuadrat U per do X pangkat 2. Di depannya adalah do kuadrat U per do T kuadrat. Halo? Apa yang saudara lihat ini apa? Yang ini. Kesamaan gelombang. The wave equation. Ya. Ini adalah the wave equation. Nah, terjawab nih. Ini adalah the wave equation. Ya. Itu bukti benar. Kesamaan gelombangnya adalah do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan A kuadrat kali do kuadrat U per do S kuadrat. Lalu tadi persamaan apa? Laplace equation. Apa tadi? Do kuadrat U per do S kuadrat tambah do kuadrat U per do E kuadrat adalah 0. Ya. Oke, yang model lain lagi nih. Nah, ini. Partial differential equation involving involving function of 3 variable. Ya. 3 variable are also very important. Ya, very important in science and engineering. Ya. The dimensi, ya. The three-dimensional Laplace equation is, ini gabung tiga-tiga. Do kuadrat U per do S kuadrat tambah do kuadrat U per do E kuadrat tambah do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 0. Halo? Sama dengan 0. Ya. Oke.
Sehingga bentuk ini jadi ini yang disebut apa? The three dimension, the three dimensi, dikata dimensional ya. Dimensional dimensi. Three dimensional Laplace equation, Laplace Laplace equation adalah do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini adalah the three dimensional Laplace equation. Ya. The three dimensional ya, the three dimensional equation. Oke. Tangen plan and linear algebra. Ingat ya tadi pertama Laplace, tapi nampaknya ini cuplikannya enggak semua ya. Enggak diajarkan kalau kita ketemu PD parsial itu asalnya apa? Z ini sama dengan berapa? Z itu sama U X, Y-nya berapa? U X, Y. Ini tanya. Oke. Nah, ini yang sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita teruskan lagi. Oke, berikutnya adalah tangen plans and linear approximation. Aproksimasi. Tangen plans. Tangen plan tahu maksudnya? Bidang singgung. Ya, bidang singgung. Kan plans bidang, tangen itu kan garis tangan, garis singgung, betul enggak? Garis singgung juga garis tangan, ya kan? Ini bidang tangan artinya bidang singgung, ya. Nah, di sini adalah tangan ya, tangan. Oh, ini lupa itu sih. Tangan plans. Tangan plan nih. Jadinya N linear apromasi itu sebenarnya. Approximation. Masih. Oke. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi, ini tangan plan and approximation. Nah, ini nih, bidang singgung. Jadi kalau ada bidang lengkung, kita bukan garis singgung, tapi bidang singgung.
ya, bidang singgung. Bisa bola, ada papan di atas bola, itu kan bidang singgung. Bola, ini bola lengkung, terus dikasih papan di atasnya. Nah, papan itu adalah bidang tangan disebut, tangan plan, ya, bidang singgung. Oke, jadi ini modelnya, dia ada bidang singgung di sini. Garisnya ini adalah T1 besar dan T2 besar. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, kemudian equation of a tangen plan. Jadi persamaan dari bidang singgung adalah ini. Suppose f as fungsi f as continuous partial derivative and equation of the tangen plan to the surface z adalah fungsi s, y at the point p x0 y0 z0. Di titik singgungnya adalah px0 y0 z0. Jadi ini adalah kalau z itu adalah bidang lengkung, ya. Maksudnya di sini adalah jadi an equation an equation of the tangen T, tangen plan, bidang singgung, ya. Jadi sebuah persamaan dari bidang singgung, bidang singgung to the surface, permukaan, ya. Pada permukaan suatu bidang lengkung gitu maksudnya, surface bidang lengkung. Z adalah bidang lengkungnya, dua variabel. At the point, di titik singgungnya, at the point P x0 y0 z0 is adalah. Ini mirip dengan persamaan garis singgung. Kalau Anda kan persamaan garis singgung apa? Y kurang Y1 sama M kali S kurang S1. M itu adalah apa? Line tangen, ya enggak? Maksudnya the line tangen equation, ya. Gradient, disebut gradiensi. Ini adalah Z dikurang Z0. Kalau kita kan Y kurang Y1, ya enggak? Ya enggak? Atau Y kurang Y0 boleh juga. Jadi Z dikurang Z0. Dimana titik ini kan X0, Y0, Z0. Ya. Jadi Z kurang Z0 itu sama dengan apa? Nah, ini ada terjadi Fx itu yang tadi apa? Fx apa? Ya. Z kurang Z0, kita biasa Y kurang Y1, ya, Y1-nya itu, ya. Ini Fx ini gradien, ya, seperti gradiennya. Fx di titik X0, Y0, ya. Ini adalah gradiennya. Jadi kali X dikurang X0. Benar? Biasanya kan Y kurang Y1 adalah sama dengan M kali X kurang Y1. Nah, identik itu. Ditambah, tapi ini ada dua sini. Ada Fy dari X0, Y0 titiknya dikali Y dikurang Y0. Paham enggak? Ini adalah seolah seperti gradiennya. Itu parsialnya adalah sebagai gradien garis singgung. Kalau ini bidang singgung, ya. Biasanya kan Anda kenalnya ya orang aneh-aneh. Nanti masuk rumah sakit apa tuh?
I know you know. Kan? Sini apa? Yang biasa kenang garis singgung itu kan Y kurang Y1, M, S kurang S1 enggak? Nah, yang ini Z kurang Z0. Ya. Jadi Z kurang Z0. Ini gradiennya nih. Ini gradiennya nih. Soalnya gradiennya F, X, X kurang S0. Kalau yang satu lagi FY kali Y kurang Y0. Jadi ada dua gandeng nih. Dalam bentuk jumlah ya. Jelas ini adalah bidang singgung. Persamaan bidang singgung. The Tangens plans. The Tangen plans. The Tangen plans itu artinya persamaan bidang singgung. Equation. Ya. The Tangen plan equation. Persamaan bidang singgung. Jadi mirip dengan persamaan garis singgung kan. Kalau singgung kan garis yang mulai satu titik Y kurang Y1. Ini Y kurang Y1 sama M dari 1 di titik X1, Y1 kan. X1, Y1. Kalau sini bidang singgungnya Z kurang Z0 dengan ini seolah gradiennya ada dua nih. Fx itu kan do F apa tunang pasialnya. Kalau kita ya M itu sama dengan Y aksen kan M ini sama enggak Y aksen nih. Y aksen. Sehingga enggak? Itu ya do Y aksennya kan DY per DE kan. Terus ini do ini apa? Do F per do X. Sini do F per do Y. Ada kemiripan ya? Tidak sama, mirip tapi tidak sama. Jelas ya? Jadi berarti Z kurang Z0 adalah soalnya ini gradiennya Fx itu do F per do X kali X kurang X0, satu lagi do F per do Y kurang Y0. Nya per do X kurang X0 per do Y kurang Y0. Paham maksudnya? Ya, inilah persamaan bidang singgung. The Tangens plan equation. Jadi persamaan bidang singgung. Ya. Oke, kita lihat ada, contoh. Ya. Contohnya, ya, apa contohnya? Find the tangen G. The tangen plan to the ellipse. To the elliptic paraboloid. Paraboloid Z sama dengan 2x kuadrat ditambah Y kuadrat. Coba. Berarti ini harus cari apa? Ini anggap F-nya boleh guys. Terserah nih. Z atau F sama ya kan? Siapa? Kalau Z itu kan sama dengan fungsi dua variabel. Kan gitu enggak? Dikasih waktu. Ini sama dengan 2x kuadrat ditambah Y kuadrat di sini apa? Fx. Atau boleh ZX. Boleh enggak? ZX boleh enggak? Fx dari fungsi dua variabel ya kan? X, Y sama dengan apa? Diturunkan terhadap X saja. Coba. Terhadap X saja. Berapa tuh? Halo? 2 kali X kuadrat turunkan 2X. Y kuadrat konstan 0. Hasilnya 4X. Kemudian satu lagi. Z adalah fungsi dua variabel sama dengan 2X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini dari FY. Dari X, Y. Rumusnya apa? Halo? Diturunkan terhadap Y saja. Enak. Y saja.
terhadap Y saja. Jadi ini konstan 0, Y kuadrat turunkan 2Y. Hasilnya 2Y. Oke. Lepas itu titiknya dari tahu ya. Find the tangan, plan to the ellipse. Di titik mana ada kasih tahu nih. Kalau tidak ada, ya seandainya kita misalkan titik singgungnya, ya titik singgungnya kita namakanlah P X0, Y0, Z0, maka apa? Tangan plannya apa? Ya tak? Maka sini tangan plan. Jadi pertama bidangnya ini adalah tangan plannya adalah apa tadi? Z kurang Z0 sama dengan apa tadi? F X dari X, Y kali X dikurang X0 ditambah FY dari titiknya dikali Y kurang Y0. Betul nggak gitu? Halo? Nah, Z dikurang Z0 sama dengan, nah FX tadi berapa tadi? FX-nya 4X, FY-nya 2Y ya. 4X. Berarti ini diganti kan. 4X dikali X kurang X0 ditambah 2Y kali Y kurang Y0. Nah, titiknya enggak tahu X0, Y0, Z0-nya enggak tahu. Ya, oke. Nah, inilah tangan plannya, persamaan bidang singgung. Ya. Simpan. Oke. Kita tutupi dulu ini ke sini. Kita absen dulu ya. Oke, kita absen aja. Tadi session log udah ya? Udah. Kita absen. Ini seksi yang ke-16 ya. Ke-16, attendance. Nah, tinggal sedikit, nah, bagus. Ini yang tidak bisa tadi ya, masih gagal nih. Ya, Alicia, Binus Access, Fel, Debbie juga sama. Oke. Terus Gyosya, Mako Bima sama ya. Ya. Anda urus ke akademis tuh. Oke, ini Alicia sudah semua ya. Session log. Nah, kita masuk tadi di partial differential equation tangan plan. Betul nggak? Sesuai ya. Ya. Sukses. Oke. Jadi
Sudah selesai.